Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismahatun Nufus dengan NIM 24066125017 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil analisis mendalam saya mengenai analisis struktur bahasa dan sastra pada buku Bahasa Indonesia kelas 4 Sekolah Dasar bab 4 Meliuk dan Menerjang. Analisis ini disusun guna memetakan bagaimana konsep-konsep teoretis linguistik yang kita pelajari di bangku kuliah diimplementasikan secara konkret pada buku teks siswa SD. Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman, mari kita bedah terlebih dahulu dari cabang linguistik paling dasar, yaitu fonologi, ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Di bab 4 halaman 56 ini, kita disuguhkan materi pelafalan kosakata gerak. Dari analisis saya, siswi diajak melatih ketepatan artikulasi lewat kata-kata dinamis seperti menari, bermain, melompat, meliuk, dan menerjang. Mengapa ini penting? Karena kosakata tersebut memiliki efek ritmis saat dilafalkan. Selain itu, di sini juga diajarkan bagaimana modulasi, intonasi, kalimat deskripsi dibedakan antara kalimatannya. Intonasi naik, kalimat perintah, intonasi turun, dan kalimat deklaratif atau datar. Menariknya, terdapat istilah daerah seperti sedati dari Aceh. Ini melatih organ bicara siswa untuk beradaptasi dengan variasi fonem Nusantara yang kaya. Jadi, fonologi di sini bukan cuma soal bunyi, tapi juga soal kelenturan berekspresi. Sekarang kita naik satu tingkat ke ranah morfologi, yaitu ilmu tentang pembentukan kata. Di slide ini kita bisa melihat proses afiksasi atau pengimbuhan yang sangat dominan di bab 4. Contoh utama adalah judul bab itu sendiri, meliuk dan menerjang. Secara morfemis, kata menerjang terbentuk dari prefiks men bertemu kata dasar terjang. Di sini terjadi peluruhan fonem menjadi T menjadi N. Melalui contoh nyata ini, siswa belajar secara tidak langsung bagaimana struktur kata berubah, termasuk perubahan kelas kata dari kata dasar menjadi kata kerja aktif. Tak hanya itu, buku ini juga mengenalkan konfiks kompleks seperti pen, an, pada kata pertunjukan, serta reduplikasi atau pengulangan pada kata meliuk-liuk yang secara semantik bermakna repetisi atau gerakan yang terus-menerus. Dari kata, kita pindah ke susunan yang lebih besar, yaitu sintaksis atau ilmu tentang struktur kalimat. Dalam bab 4 ini, teks deskripsi tarian disusun secara apik menggunakan berbagai modus kalimat. Kita menemukan kombinasi kalimat deklaratif untuk menjelaskan informasi tari, kalimat tanya untuk memicu rasa ingin tahu, hingga kalimat imperatif untuk instruksi belajar. Hubungan antar klausa dihubungkan secara logis menggunakan konjungsi koordinatif seperti sementara dan konjungsi bertingkat tolerasi pertentangan seperti, melainkan juga pada teks deskripsi tari sedati. Pola-pola kalimat majemuk bertingkat ini melatih kemampuan kognitif anak kelas 4 SD untuk memahami hubungan sebab, akibat, dan pertentangan secara logis sejak dini. Rekan sekalian, apa gunanya struktur kalimat yang rapi tanpa adanya pemahaman makna? Disinilah peran semantik atau ilmu makna kata pada bagian pertama analisis semantik ini. Saya menemukan klasifikasi makna leksikal kebudayaan. Misalnya pengelompokan istilah tarian tradisional seperti tari baris,
tari jojor, dan tari dadap berdasarkan relasi maknanya terhadap jumlah penari. Yang tidak kalah krusial adalah pemahaman makna kontekstual. Siswa diajak peka membedakan nuansa makna dari kata yang mirip. Contohnya kata menyimak dan mendengar. Meskipun secara sekilas sama, menyimak memerlukan keterlibatan kognitif aktif dan fokus tinggi, sedangkan mendengar bisa terjadi secara pasif. Ini melatih ketajaman literasi kontekstual anak. Masih di ranah semantik, namun kita masuk ke dimensi yang lebih mendalam, yaitu makna non-literal atau simbol budaya. Di sini bahasa tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi fungsional, melainkan sebagai wadah nilai filosofis. Gerakan meliuk dan gemulai yang dideskripsikan dalam teks mempresentasikan kelembutan budi pekerti, estetika, serta keharmonisan sosial masyarakat kita. Contoh luar biasa lainnya ada pada teks Tari Umbul, di mana gerakan tari bermakna simbol sebagai bentuk ketangguhan dan keberanian perempuan dalam mempertahankan diri, sedangkan pada tari Sudati, interaksi peran antara seorang syekh dan pembantunya memuat makna simbolis kepemimpinan dan tatanan sosial keagamaan. Bahasa di sini bekerja sebagai isyarat kebudayaan yang dinamis. Selanjutnya kita tinjau dari aspek pragmatik, yaitu ilmu yang mempelajari maksud pembicara berdasarkan konteksnya. Bagaimana buku ini berkomunikasi dengan pembaca anak-anak? Pertama, kita temukan fungsi direktif. Kalimat seperti, sekarang bukalah bukumu. Secara pragmatis, bukan sekedar tulisan, melainkan stimulus yang menuntut tindakan fisik nyata dari siswa di kelas. Kedua, adanya kedekatan persona melalui penggunaan kata sapaan langsung. Kamu. Ini sangat cerdas secara pragmatik karena memotong jarak psikologis, membuat siswa merasa sedang diajak mengobrol langsung oleh gurunya atau oleh buku tersebut. Terakhir, teks ekspositori tarian daerah ini memiliki fungsi persuasif tersembunyi, yaitu memantik rasa bangga dan nasionalisme dalam diri siswa. Nah, analisis ini menjadi semakin komprehensif ketika kita memasukkan kajian makrolinguistik, yaitu sosiolinguistik dan fisikolinguistik. Melalui kacamata sosiolinguistik, visualisasi pakaian adat dan deskripsi tarian Nusantara berfungsi sebagai jembatan keberagaman. Bahasa di sini digunakan untuk memperkenalkan kebinekaan global kepada anak-anak sejak usia sekolah dasar, menumbuhkan rasa toleransi tanpa batas primordial. Di sisi lain, kajian psikolinguistik membuktikan adanya hubungan erat antara perkembangan motorik anak dengan kemampuan berbahasanya. Aktivitas mempraktikkan gerakan seperti meliuk dan menerjang sambil melafalkan kosakatanya secara verbal, secara ilmiah terbukti mempercepat penyimpangan kosakata baru ke dalam memori jangka panjang siswa. Teman-teman bisa melihat visualisasi data di layar. Ini adalah grafik distribusi temuan kajian kebahasaan dari total 25 data materi yang saya analisis pada bab 4 ini. Dari diagram batang ini terlihat jelas bahwa aspek semantik atau makna menempati porsi terbesar dengan 6 temuan atau 24%, disusul erat oleh morfologi dengan 5 temuan 20%. Hal ini sangat logis dan sesuai dengan perkembangan kognitif siswa fase B kelas 4 SD, di mana fokus utama pembelajaran bahasa adalah memperkaya pembendaharaan kata berimbuhan serta membangun pemahaman kritis terhadap tes deskripsi kebudayaan. Sampailah kita pada bagian kesimpulan dari seluruh rangkaian analisis yang telah saya lakukan. Ada 2 poin besar yang dapat ditarik. Pertama, materi pembelajaran pada bab 4 meliuk dan menerjang.
ini sukses mengintegrasikan aspek linguistik mikro seperti bunyi, membentuk kata, kalimat, dan linguistik makro seperti makna, kontekstual, psikologi perkembangan, dan sosiokultural secara utuh dan ilmiah. Secara utuh dan alamiah. Kedua, analisis sosiolinguistik dan psikolinguistik membuktikan bahwa pembelajaran bahasa di SD bukan sekedar menghafal rumus tata bahasa, melainkan wadah pembentukan karakter kebinakaan global yang selaras dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.